Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Miki Host. Dan di video kali ini saya akan menjelaskan tentang cara melakukan penginstalan dan setup control panel virtual mint, yang dimana nantinya kita juga akan menginstal WordPress di sana dan menambahkan domain dan beberapa pengaturan lainnya. Oke, di sini kita akan menggunakan VPS dari Miki Host dan di sini saya hanya perlu tinggal login saja. Baiklah, di sini kita akan pilih spek dan ini adalah video tutorial, jadi teman-teman dapat menyesuaikan spek dengan kebutuhan teman-teman. Yang pastinya ini adalah VPS yang paling murah. Dan di sini saya menggunakan spek dengan 2 AMD vCPUs dan 2 GB RAM dan storage-nya 40 GB SSD NVMe dengan bandwidth 20 TB. Dan di sini kita klik pesan sekarang. Baiklah, di hostname ini saya menggunakan domain satwa.ez, dan ini merupakan domain yang dimana saya menggunakan name server dari Cloudflare, karena di video sebelumnya itu berhubungan dengan Cloudflare, jadi saya belum pindahkan name servernya, jadi terpaksa kita saat ini menggunakan Cloudflare ya. Jadi teman-teman juga dapat nih menggunakan DNS dari Miki Host, atau di Cloudflare pun juga bisa. Oke, kita telah berada di dashboard dan di sini kita klik situs ya. Dan klik DNS. Dan ini adalah nama domain yang akan kita gunakan. Namun kita akan menggunakan hostname, jadi teman-teman bisa masukkan subdomain dan baru nama domainnya. Kata sandi ini teman-teman bisa isi apa aja ya, karena ini nggak terlalu berpengaruh. Dan di sini kita akan menggunakan lokasi Amerika, dan kita akan menggunakan Ubuntu 20. Oke, lalu klik continue dan klik complete order. Baiklah, kita telah berada di dashboard Miki Host, dan sekarang kita hanya perlu klik continue to client area dan klik layanan. Dan di sini kita pilih paket aktif ya, yang baru saja kita beli atau VPS-nya, host.satwa.ez, dan kita klik karena kita akan menuju ke control panel VPS. Nah, ini adalah control panel VPS dan kita akan coba langsung menginstal virtual mint-nya. Baiklah, di sini kita hanya perlu copy IP, dan kita login melalui PATI dan klik open dan klik yes. Masukkan username adalah root, dan di sini kita hanya perlu untuk melihat password dan copy, dan di sini kita buka notepad baru dan tempelkan passwordnya. Siapa tahu ada spasi, dan klik kanan lalu enter. Oke, klik kanan enter. Baiklah, kita coba untuk reset password terlebih dahulu. Klik reset password di sini dan klik reset. Kita coba login kembali. Oke, kita telah berhasil login.
ke VVS melalui PATI, dan di sini kita perlu ketikkan di uh, install virtualmin. Oke, klik aja di sini website virtualminnya. Dan di sini teman-teman akan mendapatkan kode perintah untuk penginstalan virtualmin dan copy kodenya. Setelah itu klik kanan dan enter, dan ini benar-benar sangat simpel. Menggunakan VVS itu sebenarnya mudah banget. Dan klik kanan dan enter. Nah, yes dan enter. Di sini kita hanya perlu menunggu beberapa menit ya, palingan sekitar 5 menit sampai 10 menit, tergantung daripada spek VPS yang teman-teman beli di Mickey House. Oke, di sini kita telah berhasil untuk menginstal virtualmin, dan sekarang kita hanya perlu login ke virtualminnya. Oke, di sini klik advance dan continue. Nah, di sini untuk dapat login ke virtualmin, teman-teman masukkan akses VPS ya. Dan ini adalah username-nya adalah root, dan passwordnya itu adalah password VPS. Kita copy aja passwordnya dan paste di sini dan klik login. Oke, di sini kita dihadapkan pada uh, tahap penginstalan wizard maksudnya, dan klik di sini next. Dan di sini teman-teman klik aja next. Dan di sini pilih aja no. Dan ini adalah pengaturan saya sendiri ya. Jadi teman-teman dapat sesuaikan pengaturan teman-teman juga nantinya. Jadi sebenarnya nggak harus mencontoh pengaturan saya. Klik next di sini. Dan ini adalah password MySQL, dan kita akan coba ganti passwordnya terlebih dahulu. Copy dan klik next. Oke, di sini kita skip aja ya untuk masalah primary servernya. Dan di sini kita pilih no.
Baiklah, di sini kita klik next. Dan di sini kita recheck. Oke, dan di sini kita coba klik back dulu. Dan kita klik di sini edit virtual server. Dan kita centrang MySQL database. Oke. Nah, di sini saya akan menginstal PHP Admin. Jadi teman-teman dapat juga menginstal PHP Admin atau tidak itu tergantung teman-teman sendiri. Namun di sini saya akan menginstal PHP Admin. Centrang aja PHP Admin dan scroll lalu klik di sini show install option. Dan di sini kita klik install. Dan sekarang dalam tahap penginstalan PHP Admin. Dan penginstalan PHP Admin sukses. Selanjutnya kita akan coba login terlebih dahulu untuk memastikan PHP Admin ini berhasil diinstal. Kita copy aja IP-nya. Dan di sini ketikkan PHP Admin. Dan kita berada di halaman login PHP Admin dan masukkan username adalah root dan ini adalah password PHP Admin yang kita buat waktu setup penginstalan tadi dan klik go. Nah, sekarang kita telah berhasil untuk login ke PHP Admin dan kita coba keluar dulu dari PHP Admin dan di sini kita akan close halaman PHP Adminnya dan kita akan menambahkan satu domain dan di sini teman-teman perlu klik create virtual server. Dan di sini teman-teman masukkan domain teman-teman. Masukkan domain di sini dan deskripsinya itu teman-teman buat sendiri ya. Dan kita klik create server. Sorry, passwordnya nggak saya isi ya. Jadi kita bisa isi aja dulu passwordnya di sini. Oke, di sini kita telah berhasil membuat virtual server dan kita klik kembali. Dan di sini teman-teman bisa lihat kita telah menambahkan virtual server dengan nama domain satwa.xyz. Nah, kita kembali ke Cloudflare dan kita hanya perlu untuk melakukan pointing IP saja. Di sini teman-teman masukkan IP VPS-nya atau dapat juga ditemukan di sini IP VPS dan tempelkan di kolom IP ini lalu klik save. Setelah itu klik record dan masukkan IP lagi dan klik save. Oke, di sini kita telah berhasil melakukan pointing domain dan kita akan coba untuk kunjungi situsnya yaitu satwa.xyz. Baiklah, sekarang teman-teman bisa melihat domain dan virtual min-nya telah terhubung
Sekarang kita akan coba masuk ke File Manager. Klik di sini File Manager. Dan di sini teman-teman bisa lihat ya, ada beberapa file di sini. Jadi kita hanya perlu menghapus file index ini, yang sebenarnya ini secara otomatis. Oh, sorry. Ini lagi yang klik. Oke, di sini klik remove atau hapus ya, atau delete. Baiklah, kita telah menghapus beberapa file default dari PHP MyAdmin dan sekarang kita akan menginstal script. Jadi kalau teman-teman punya beberapa CMS atau script, teman-teman tinggal upload aja scriptnya di sini, upload di sini, dan pilih script yang akan diupload. Namun di sini kita akan melakukan one click install WordPress. Jadi teman-teman bisa klik di sini install script. Dan di sini kita centang aja di sini WordPress-nya. Lalu klik show install option. Dan di sini kita akan menginstal WordPress pada primer domain atau domain utama. Jadi kalau teman-teman ingin menginstal WordPress di folder, teman-teman bisa buat nama foldernya di sini. Oke, kita klik install. Dan di sini klik install. Dan sekarang dalam tahap penginstalan ya. Oke, di sini kita telah berhasil untuk menginstal WordPress dan ini benar-benar sangat mudah loh. Jadi menggunakan VPS sebagai server website kita itu sebenarnya gampang banget. Seperti yang saya jelaskan pada video tutorial ini. Dan sekarang kita coba untuk reload. Nah, sekarang kita sudah masuk ke halaman instalisasi dan klik continue di sini. Dan kita coba buat website title-nya adalah website dengan username admin dan passwordnya admin@admin.com. Oke, klik install WordPress. Nah, sekarang kita telah berhasil untuk menginstal WordPress dan kita coba login ke admin. Dan kita telah berhasil login ke dashboard admin WordPress dan kita akan coba menginstal beberapa plugin di sini. Seperti Classic Editor,